Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Sudah sarapan? Sudah ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, seperti biasa kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa saya pandu langsung ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Pagi, seperti biasa sebelum kita pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu untuk ketua kelasnya bisa ke depan. Yo, ambil posisi. Satu, kita berdiri dulu. Aba-aba saya ambil alih. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. 1, 2. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 1, 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, bisa duduk kembali. Pagi hari ini mungkin apa ada teman kita yang tidak masuk? Ada berapa orang? 4. Ya, semoga kita doakan, semoga lekas sembuh dan bisa berkumpul bersama untuk pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa sampah yang di samping duduk, mungkin ada sampah nanti bisa langsung dibuang di depan. Jangan lupa juga untuk atribut kita dasi yang belum pakai tadi pagi pas masuk, ada beberapa yang nggak pakai dasi, akhirnya membersihkan kelasnya. Ini kita mulai absensi dulu ya. Nanti seperti biasa hadir angkat tangan gitu aja. Alvera absensi 1 hadir. Lalu Anggina absensi 2 hadir. Ahmad absensi 2, 3. Oh, langsung hadir, cedek soalnya. Ahmad Faza absensi 2, 4. Lalu Alvino 5, Amalia 6, Arif 7. Oh, enggak masuk. Ya, kita doakan segera
masuk ya. Bilqis 8, Bima 9, Harisa, oh terlalu cepat saya ya. Camelia 11, oke. Dava, oh nggak masuk. Dina hadir. Dinar nggak hadir. Oh hadir di pojok. Alfrina Jihan hadir. Lalu Evan hadir. Galang hadir. Haki nggak masuk. Ica hadir. Enes hadir. Irwan hadir. Jessica ada, oh, hadir. Keisha hadir. Lalu Muhammad Dava hadir. Neja hadir. Niki hadir Ki. Nidia hadir. Niken hadir. Nuri hadir. Putra Aditya hadir. Rosanda enggak masuk. Soraya hadir. Viola hadir. Wah, paling pojok nggak kelihatan soalnya. Yarisko hadir. Yohanes hadir. Zahra Reza hadir. Pagi hari ini pagi yang sangat cerah sekali untuk kita melaksanakan pembelajaran di kelas ini. Untuk pembelajaran kita yaitu babnya tentang komitmen kebangsaan. Jadi komitmen kebangsaan itu nanti agar kalian memotivasi diri apa sih kebangkitan atau kebangsaan kolektif dan memperkuat NKRI. Ya, ini sudah ada. Kita pakai proyektor, tak jelaskan dulu. Berikut ini adalah pembahasan tentang komitmen kebangsaan. Yang kalian tahu tentang kebangsaan itu apa? Nah itu kan saya ngerti bangsa ini yo bangsa Indonesia kayak gitu toh. Tapi dalam koridor itu ada beberapa kompetensi dasar, yaitu menginteraksikan semangat komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI dalam konteks kehidupan siswa. Jadi dalam kehidupan siswa ini, kalau kehidupan berarti kan kehidupan sehari-hari. Kita tidak sadar sudah melaksanakan proses itu. Contohnya, kita naik sepeda motor pakai helm. Itu sebenarnya sudah membuat proses untuk kompetensi dasar dalam kesemangatan NKRI. Lalu juga ini yang ada dua, mengembangkan kegiatan lingkungan yang menunjukkan semangat komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Contohnya, mungkin Mas Yohan melakukan kegiatan bersih-bersih, gorong-gorong dalam lingkungan sekolah atau rumah. Ini adalah salah satu contoh untuk komitmen kebangsaan. Dalam komitmen kebangsaan itu apa saja? Di sini itu sangat banyak. Kelihatan nggak? Mungkin kalau yang di depan kelihatan, kalau yang di belakang nggak kelihatan. Mungkin bisa tak jelaskan via laptopnya aja. Soalnya kalau di sini proyektornya ini soalnya kecil-kecil. Komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, terutama NKRI. Itu meliputi memahami, mengkonsep kesatuan Republik Indonesia NKRI. Yang pertama itu konsep, yang kedua komitmen, lalu yang ketiganya implementasi kemitraan kebangsaan kolektif. Dalam pembahasan pemahaman mengenai tentang konsep,
Sudah ada bel sebentar tadi. Atau pembentukan kesatuan untuk yang pemahaman mengenai konsep. Yang keduanya, komitmen itu mengerti komitmen dengan kolektif dalam negara. Yang tiga, implementasi itu adalah Pancasila sebagai dasar negara atau bentuk negara, bahan negara. Ini ada pembahasan soal pengertian NKRI, fungsi NKRI, dan tujuan pembentukan NKRI. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama, nanti soalnya kan ada yang pertama dan kedua. Ini ada pembahasan soal yang pertama. Kita melihat video tentang makna NKRI. Ini adalah suatu wujud NKRI. Ntar tak carikan dulu ya. Bentuk sejarah. Ini sejarah singkat tentang NKRI, Cah. Nanti dari video ini kita nanti bisa ngambil kesimpulan beberapa proses. Ini saat perang melawan Jepang. Jepang dengan sekutu. Nah, ini prosesnya. Nah ini 1 Maret kita harus pelajari apa alurnya, tanggal ini untuk apa, tanggal ini untuk apa, baru kita memahami. Kalau zaman dulu tradisinya masih pakai belangkon, ini ada pakai belangkon, yang lain ini IR Soekarno, ini pembahasan dasar tentang BPUPKI, ini tanggal 29 sampai 1 Mei. Sampai tanggal 1. Ayo, ini siapa, kalian harus tahu loh ya. Ini pencetus siapa? Pancasila. Betul? Kenapa dibubarkan, anak? Karena dibubarkan kenapa? Karena kita sudah merdeka. Nah ini pada saat pengeboman Hiroshima Nagasaki, Cah. Sangat begitu. Ini dokumennya, dokumen dari sana ini. Ini perjanjian kemarin saya diskusikan kemarin, Dokuritsu Jumbe Ikai. Itu di mana tempatnya, Cah? Itu di pelabuhan, Cah. Jadi di pelabuhan itu kita dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang, dan akhirnya oleh desakan kaum muda itu akhirnya kita mengalami proses, ada beberapa sidang. Sidang itu nanti membahas ini. Nah, membahas undang-undang, memilih presiden dan wakil, membentuk komitmen nasional. Jadi prosesnya itu memang ada tahapnya. Enggak hanya proses biasa, tapi ada tahapnya yang harus diselesaikan. Kalau dulu masih ada 8 provinsi ini loh. Kalau sekarang banyak provinsi toh. Nah, ini dulu masih 8 provinsi. Ini partai itu dulu PKI ada di sini, lalu BKR, tahu BKR? BKR itu
mulai dari TNI, Polri, itu namanya BK. Sudah, videonya sudah, nanti ada beberapa video lagi. Sekarang coba, nah ini, tak buatkan contoh soal ya. Nanti setelah soal ini selesai, kita pembahasan tentang pengertian NKRI ya. Itu kita latihan yang pertama. Siapa ya? Coba yang deretan nomor yang ini. Ini tak kasih pertanyaan, harus sudah menjawab loh ya. Oke? Ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi prinsip utama negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945? Ada yang bisa jawab yang situ? Bisa diulangi agak keras? Mempertegas prinsip kesatuan Indonesia. Itu juga bisa. Maksudnya mempertegas prinsip tentang kesatuan Indonesia, kita harus punya dasarnya. Kayak tadi kita sudah membuat yaitu tentang undang-undang, lambang negara, presidennya siapa, wakilnya siapa, itu sudah dibuat melalui pembentukan sesudah kita melaksanakan proses persidangan itu yang ada di pelabuhan tadi, Jokoritsu, Sumbahai, apa tadi? Sumbikai, lah itu nanti menjadi salah satu kunci kita untuk pelaksanaan kemerdekaan. Yang sini coba, mengapa pembentukan pemerintahan negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah suatu kewajiban suatu negara, yaitu membangun rakyatnya agar hidup makmur sejahtera. Dalam tanda kutip makmur sejahtera itu yaitu sandang, pangan, papan itu sudah semuanya sudah terlaksanakan atau sudah ada. Alhamdulillah nanti mungkin bulan depan untuk SD, SMP, SMA akan mendapatkan jatah makan dari pemerintah. Itulah salah satu bentuk apa? Bentuk pemerintah terhadap siswa-siswi seluruh Indonesia agar mendapatkan kesejahteraan, yaitu pangan. Besok pagi setiap hari, Pak, aku minum susu iki pagi iki, wah, lah Pak guru nih teh anget ae. Ya kan beda, kalian memang harus disediakan fasilitas tersebut ya. Alhamdulillah, semoga segera terrealisasi untuk sarapan pagi. Lalu ini dulu guys, apa yang dimaksud tentang Nusantara dalam konteks Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945? Kesatuan wilayah perairan gugusan pulau-pulau di Indonesia. Sedikit tak tambahi dari pernyataan tersebut. Kita di Indonesia ini beribu pulau. Jadi kita bisa dikatakan suatu perairan dan suatu kepulauan yang sangat luas.
Ini siapa yang menjaga? Yaitu kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga keutuhan apa, Cah? Keutuhan wilayah perairan atau pulau-pulau yang ada di Indonesia. Oke. Nah, iya, aku mumpung duduk di sini, tak kasih pertanyaan yo. Bukunya nanti bisa dilihat ya. Mengapa keadaan Indonesia terdiri dari ribuan pulau? Tidak menjadikan Indonesia itu berpecah belah. Karena adanya geografis yang mempersatukan bangsa Indonesia. Karena ada geografis yang mempersatukan bangsa. Yang dimaksud geografis adalah apa, Cah? Geografis. Suatu wilayah yang menempati dan di situ ada proses kehidupan geografis, Cah. Jadi di sini Tulungagung dengan Blitar secara geografis sudah beda. Kalau di Blitar mungkin hawanya lebih dingin daripada Tulungagung, itu secara geografis. Ya, aku pas duduknya gini, yo mangah tak celok kinggo, yo. Yang bukunya dilihat dulu ya. Apa yang menjadi kesimpulan dari pernyataan bahwa NKRI harga mati? Apa, Mas? Negara mati adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Bahwa harga mati Adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. berarti kalau harga mati tidak bisa dinegosiasi. Suatu keutuhan kita itu harus dipertahankan agar keutuhan negara kita tetap menjadi suatu keutuhan kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Oh, masih ada satu yang terakhir. Sing mana belum? Di situ, oke. Apa yang dimaksud Nusantara dalam konteks Indonesia? Suatu istilah yang menggambarkan satu wilayah dan gugusan kepulauan-kepulauan. Jadi konteks Nusantara itu, Nusantara kita itu sangat luas. Mulai dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sampai ada lagunya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, itu adalah suatu contoh kebangsaan lagu yang diciptakan untuk semangat bagi generasi muda untuk melaksanakan suatu proses untuk mempertahankan gugusan kepulauan di Indonesia. Oke, pertanyaan kita sudah selesai. Lalu kita lanjut lagi, yaitu membahas tentang ini, pengertian NKRI. Dalam konteks ini kita tadi kan sudah melihat apa saja yang mempelajari dalam hal bab ini. Lalu tadi juga sudah kita kompetensi dasarnya juga sudah ada. Lalu tadi ini KRI. Tadi kita sempat melihat video tentang NKRI, saya mau memahami tentang pengertian NKRI. Tahu nggak pengertian NKRI? Yaitu adalah ini. Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan, yaitu tekad bangsa untuk Indonesia membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku, adat, dan yang lainnya. Kenapa kita tadi, saya masuk kelas, kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, karena di kelas ini ada berapa agama? Dua ya? Dua atau tiga? Dua. Yaitu adalah rasa toleransi. Kalau kita berdoa, beda kalau dengan kelas yang lain,
Kalau dengan kelas yang lain mungkin nanti beda lagi. Ini perbedaan dalam negara. Lalu fungsinya yaitu sebagai stabilitas. Yang dimaksud stabilitas ini kestabilan melaksanakan ketertiban agar tercapainya tujuan bersama. Terjadinya bentrok-bentrokan dalam masyarakat Indonesia agar mencegah itu, Cah. Akhirnya kestabilan itu sangat digunakan. Lalu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, menjaga kedaulatan dari serangan luar. Menegakkan keadilan. Kalau ini menjaga kedaulatan rakyat dari luar, berarti negara kita mengalami ancaman. Contoh bom. Contoh perang saudara. Itu adalah yang menjaga siapa? Garis terdepan ini adalah siapa? TNI dan Polri. Kenapa kok kita sangat membutuhkan? Karena ketahanan ini yang memegang nanti adalah TNI dan Polri. Lalu tujuannya, ini dalam undang-undang itu sudah ada beberapa alinea. Lalu melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Berarti kalau kesejahteraan umum berarti kita nanti suatu kayak fasilitas ya. Mungkin kesehatan kita ada BPJS. BPJS kita sudah ada golongan 3, golongan 1, 2, dan 3. Lalu ini apa itu? Melaksanakan ketertiban dunia. Ketertiban dunia kita ikut apa, Cah? Singkatannya dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi semuanya itu kalau ada proses, mungkin ada peperangan, itu nanti akan dinegosiasikan melalui proses PBB. Ini terbentuknya NKRI sudah tadi ya. Oke, ini ada video lagi terbentuknya NKRI. Coba tak carikan dulu ya. Kita videonya nanti ada 3 kalau nggak salah. Ini hanya beberapa video tentang kayak, oh inilah negara kita Indonesia yang berbagai macam pulau-pulau dan suku bangsa. Ya ini hanya video sinematik yang nantinya bisa melihat suatu bentuk kayak ras, golongan, budaya itu di sini nanti. Dan itu tadi kan ada tarian dari mulai Sabang sampai Merauke. Lalu ada lagi mungkin, nah ini kayak gunung, petani. Kita sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Nah, itu adik siapa itu? Ini adalah suatu, ini mungkin di Bali. Ya ini Bali, ini mana ini? Ini Aceh. Nah, ini Kalimantan mungkin. Ini Solo. Ini mana? Sulawesi ya. Lagi siapa iki? Nah, ini air terjun endi iki ya? Ini suatu tradisi tenun, Cah, yang tradisi ini drum band yang kemarin SMP sini ikut kompetisi drum band kemarin kan juga ada. Nah, adik siapa iki? Ya itulah macam-macam Bhinneka Tunggal Ika, Cah. Walaupun kita berbeda
berbeda ras, golongan, tapi kita masih tetap keutuhan bangsa Indonesia. Itu salah satunya contoh. Kita lanjut ke pembelajaran. Ini proses terbentuknya NKRI dimulai dari proklamasi. Nah ini proklamasi kita, kemerdekaan kita. Seperti hanya tadi di video yang pertama, ada proses pembentukan, mempunyai peran khusus untuk membentuk ide-ide dasar dan cita-cita bangsa. Kalau ide-ide dasar seperti halnya pembentukan, lambang, dan yang lain-lain, itu adalah suatu ide dasar dicita-citakan. Kalau proklamasi sekedar mengantarkan bangsa Indonesia sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Seperti halnya kita sudah diberikan janji oleh Jepang proses kemerdekaan, akhirnya kita melaksanakan kemerdekaan itu yang sangat dicita-citakan oleh rakyat. Keadaan bernegara yang dicita-citakan belum tercapai hanya dengan adanya unsur tenaga negara, rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Kita benar sudah merdeka, tapi kalau tidak diakui dengan negara lain atau tetangga, kita juga belum merdeka. Kenapa? Kita harus ada asosiasi. Kalau Asia, ASEAN. Lalu kita nanti ikut PBB. Dalam PBB itu kita menjadi apa? Mungkin mengkritik pemerintahan agar segera kalau ada konflik segera diselesaikan. Seperti halnya tahun-tahun kemarin ada konflik di Poso ya. Itu diselesaikan alhamdulillah dengan hanya di dalam negeri ini saja sudah melaksanakan proses perdamaian di Poso. Lalu terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan kehendak sebagai orang saja. Kita merdeka bukan hanya yang pengen merdeka, bukan IR Soekarno, tapi semua dari Sabang sampai Merauke itu ingin kemerdekaan. Perannya, kita punya peran kepala negara, yaitu IR Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Lek gak enek presiden, renek wakile, kita tidak punya bangsa. Oleh sebab itu bangsa itu harus punya apa? Kita flashback ke atas dulu. Harus punya apa? Ini Bang. Harus punya apa? Undang-undang juga ada. Lalu fungsinya, proses terbentuknya, ini kita harus ada. Ini fungsi tadi. Lalu religius yang tampak dalam pembentukan NKRI menunjukkan kepercayaan, keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hal ini kemudian terjemah menjadi pokok-pokok pemikiran kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia. Di sini. Nah, ini ada lagi. Nah, religius yang tampak dalam pembentukan NKRI menunjukkan kepercayaan, keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hal inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok pemikiran keempat pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah pikiran keempat pembukaan undang-undang. Lalu kita masuk ke unsur dan makna. Negara Indonesia harus punya unsur. Kita unsurnya berapa, Pak? Kita bahas di sini. Unsur-unsurnya itu bermacam-macam. Ada unsur kesatuan Republik Indonesia, makna kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau ada beberapa unsur, yaitu antara lain wilayah. Secara geografis kita wilayahnya berbeda.
kalian bisa hidup di Tulungagung, tapi belum tentu kalian bisa hidup di Timika, Papua. Karena apa? Perbedaan rakyatnya, tradisi. Lalu ini pemerintah yang berdaulat, di sana sudah daulat Indonesia. Pengakuan dari negara lain juga sudah ada. Karena perbedaan wilayah dan tradisi. Kalian kalau ke Tengger Bromo mesti pakai sarungan. Itu adalah suatu tradisi yang nantinya dipakai sehari-hari, ya seperti halnya kalian di sini setiap pagi membantu orang tua, di sana juga sama. Untuk wilayah ini sebuah negara kepulauan yang terciri Nusantara yang berbatasan dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dulu negara kita pernah bersitegang dengan tetangga tentang pulau. Karena mungkin pemikirannya pulau itu milik dia, tetapi karena sudah ada undang-undang, jadi oh ini benar pulaunya Indonesia. Indonesia terletak antara dua bangsa, Asia dan Australia. Dua samudra, Pasifik dan Indonesia. Kepulauan Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Ini. Garis khatulistiwa ini kalau di Indonesia di mana, Cak? Aku kok lali ya, Jal. Garis khatulistiwa. Garis sing panas banget. Ayo. Mana? Kalimantan. Garis khatulistiwa itu zona aja antara jam. Yang membedakan jam lah. Nanti kalian akan mengalami ini, Cah. Kalau kembali itu jamnya beda enggak? Dengan kita. Beda ya, Mas ya? Itu halnya. Cuma tidak ada garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu adalah garis apa, Cah? Biasanya guru IPS yang paham ini. Oke, lanjut berikutnya tentang batas wilayah. Kalau kalian mungkin kita lebih enak itu di desa, kan ada pasti ada batasnya. Anda memasuki desa ini, lalu selama jalan kalian sudah keluar dari desa ini. Itu adalah suatu batas wilayah yang paling kecil di desa. Kabupaten itu lebih besar, kayak Tugu. Kalau di Blitar itu Tugu, selamat Anda masuk ke kota Blitar. Itu adalah salah satu cirinya. Seperti halnya kayak Bapak kita TNI menjaga perbatasan Kalimantan dengan Malaysia, lalu Indonesia dengan Timur Leste. Itu dijaga aja. Wedine nyapa? Batasnya dijukuk, dijebol, nah, terus diincep nih rodok piye, 1 meter 2 meter, nah, itu enggak ada, karena sudah ada patoknya itu dijaga. Lalu ini batas wilayah yurisdiksi Indonesia berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste dan Vietnam. Ini dijaga. Bukan hanya kita loh ya yang menjaga, tetapi Australia pun juga menjaga, Filipina juga menjaga. Nah, ini rakyat memegang peran utama organisasi suatu negara. Seperti kemarin kita baru saja mendapat hadiah yang spesial atau pergantian struktur pemerintahan antara presiden yang lama dengan presiden yang baru, dari wakil yang lama ke wakil yang baru. Lalu rakyat, penduduk dan bukan penduduk. Kalau bukan penduduk apa, Cah? Itu pening Bali, Cah. Kalian mau ke Bali, kan mesti roh bukan penduduk. Apa, Cah? Halo, Mister. Nah, itu apa? Namanya apa? Turis asing. Penduduk adalah orang yang
tinggal menetap. Nih. Negara ditegaskan pasal ini, Indonesia adalah orang yang bangsa Indonesia yang lebih dari ini undang-undangnya. Lalu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat yaitu adalah pemerintahan yang memiliki kekuasaan ke dalam dan juga luar negeri. Yang maksudnya dalam dan luar negeri apa, Cak? Kita di luar, berarti kayak di luar kita ini memiliki kekuasaan di dalam dan di luar. Kekuasaan di dalam, kekuasaan pemerintahan Indonesia ditandai oleh rakyat di dalam suatu negara. Lalu adapun dari luar, kekuasaan pemerintahan itu dihormati dan diakui oleh negara lain. Jadi kita benar-benar diakui oleh negara tetangga. Jadi diakui, Cah. Bangsa Indonesia harus diakui. Itu prosesnya itu sangat lama. Kita dijajah mulai komplit, kita dijajah mulai dari mana, Cah? Jepang, Belanda, Portugis, Inggris pernah mau menduduki negara kita. Nah, ini. Oke, berikutnya pengakuan dari negara lain. Kalau kita sudah mengerti dari negara lain, berarti kita sudah apa? Sudah benar-benar diakui secara persahabatan dengan negara lain. Presiden kita baru berkunjung di tetangga sahabat. Tetangga sahabat itu nanti seperti halnya mana, Cak? Malaysia, Rusia. Kemarin presiden kita baru berkunjung di Rusia. Makna kesatuan Republik Indonesia, maknanya apa? Negara Indonesia merupakan kesepakatan final yang tidak bisa ditawar lagi. Kita harus merdeka. Kita punya amandemen. Kita punya kesatuan. Sudut pandang. Kalau kita bicara sudut pandang, wilayah Indonesia itu sangat luas, ya. Mulai dari sudut pandang rakyat, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan mempertahankan HANKAM ini. Ini sudut pandangnya itu beda-beda. Jadi sudut pandang negara kita itu mulai dari ABC sudah beda. Ini paham ya, sudut pandang. Jadi wilayah kita ini sangat macam-macam. Ini tentang sudut pandang rakyat sedang ekonomi, lalu ini sudut pandang secara politik, lalu ini sudut pandang secara hukum, sudut pandang dari secara sosial, lalu ada lagi budaya. Mungkin yang kalian lihat tentang budaya Indonesia kita sangat-sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Saya pernah mulai dari Jakarta sampai ke Bali, itu budaya kita sangat istimewa. Bahasa pun juga istimewa. Karena istimewa apa? Macam-macam. Ini hukum, pandangan sosial, politik, sudah tadi, budaya, keamanan, sikap
perilaku negara kesatuan, tentang dengan paham kesatuan. Ini sikap perilaku tentang negara kesatuan. Ada sikap mementingkan diri sendiri. Setiap negara itu pasti mengalami ini. Seperti halnya kalian di kelas. Oh, iki duwe wong egoisme iki. Lek koncone mak. Aku njaluk makame titik lho. Ojo, aku sik luwe. Nah, itu. Itu merasa apa? Egoisme. Ini. Kalau ini idealisme sikap mementingkan darah, suku, agama, dan golongan. Contohnya, pomo aku golongan sing rada angel. Pak, aku njaluk jajane, uduk moh, ora usah. Uduk golonganku kok, golonganku sing kae. Nah, itu kan beda. Nah, dia adalah atau sikap mengagungkan, menonjolkan suku diri sendiri, cenderung merendahkan suku lain. Ini yang nggak boleh. Kadang ada warna kulit. Wah, aku black, awakmu putih. Gue biasanya kayak cah cilik nih, kayak Pandu kulitnya putih, Nela kulitnya putih. Jadi suatu terbentuknya kulit, rambut juga itu suatu ras, cah. Ini sikap memisahkan diri dari negara. Kalau ini ingin memisahkan berarti pingin gaya negara dewe, cah. Kalau pengen negara dewe, syaratnya ya kuwi mang kayak di atas. Ini lanjutannya terorisme, yaitu tindakan sistem yang bertujuan untuk menciptakan kepanikan. Kemarin teroris, alhamdulillah sampai hari ini diproses oleh detasemen apa, cah? Kalau anti teror itu apa? 88 ya. 88. Kita sampai hari ini alhamdulillah belum ada kabar tentang namanya teroris. Karena keamanan kita hari ini sangat-sangat kuat, ya. Ini komitmen kebangsaan kolektif dalam NKRI, dinamika kolektif Indonesia. Ini komitmen perjanjian. Ini perjanjiannya. Lalu kolektif kebangsaan Indonesia. Berarti kita sejarah. Kalau kolektif itu adalah sejarah. Kita masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit abad ke-7 sampai 16. Masa penjajahan bangsa barat abad ke-17 sampai 20. Penjajahan bangsa barat berarti kan kita dijajah Belanda terakhir. Terakhir sing jajah Jepang. Nah, ini perjanjiannya, ini penjajahan. Lalu masa kebangkitan nasional kita mengalami Sumpah Pemuda, masa perjanjian Jepang, penyusunan undang-undang, proklamasi kemerdekaan ini, pengesahan undang-undang, pasca kemerdekaan, komitmen kolektif ini, udah, kita sudah merdeka. Ini prosesnya tadi satu persatu. Mungkin ada batu tulis, prasasti yang sering kalau di sini prasasti mana aja? Ngurco barong di situ, itu suatu prasasti, itu suatu contoh. Ini penjajahan bangsa barat, ini mulai dari Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol, mana lagi, cah, terakhir. Di sini Jepang ada, ini ada. Kemarin tak kasih Jepang ada kok. Nah, ini abad kini peralihan sultan. Ini mulai proses kayak Mataram, Ageng Triani, kita Bebanten. Ini abad oleh Patimura, Maluku. Ini proses, kalau yang ini proses di dalam negeri kita pemerintahannya. Ini masa kebangkitan. Organisasi Budi Utomo membuat suatu organisasi untuk kebangsaan Indonesia. Selain kebangkitan nasional, ternyata mengubah pola berjuang fisik menjadi menggunakan organisasi modern. Ini contohnya. Ini.
Saatnya jam 3 dimulai. It's time to begin the third lesson. Oke, ini ada salah satu partai yang melaksanakan pemilihan pertama kali, Cah. Ini Sumpah Pemuda tanggal 28 ki masa Jepang. Nah ini. Soalnya kemarin tak tulis masa Jepang. Nah ini. Kekalahan sekutu Amerika Serikat dengan Inggris. Nih, serta mengakhiri masa penjajahan Indonesia pada tanggal 9 Maret Jepang memasuki Indonesia. Sejak saat itulah Indonesia dalam kekuasaan penjajahan Jepang. Kita dijajah Jepang berapa tahun, Cak? Mendapatkan bantuan rakyat Jepang, kemudian memberikan janji manis. Kita dijanji manis. Engkau Indonesia itu dibuat merdeka. Jadi prosesnya itu. Ini lanjutannya tadi, proklamasi kemerdekaan, pengesahan. Tadi di meja itu sudah ada soalnya. Itu dari bab 3 ini sudah tak buatkan soalnya tadi. Coba kalian diskusi dengan teman-temannya tentang soal tadi ya. Nah, itu soalnya ini. Sebentar, tak buatkan soalnya. Nah, soal diskusi. Berikan contoh cinta tanah air. Nah, itu kalian diskusi dulu enggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa tanya saya sambil keliling. Bisa? Iya. Ya, ini nanti soalnya ini nanti bisa tak panggil satu-satu per kelompok. Per kelompok itu nanti bisa bertanya, ya. Udah? Tahu ya? Nanti bukunya mungkin bisa dibuka untuk melihat soal-soalnya. Bisa? Ini soalnya. Ya. PKN itu sebenarnya pelajaran kayak sejarah, Cah. Cuma lebih fokus tentang proses kemerdekaan, proses sejarah juang Indonesia, dan mempertahankan NKRI, kayak gitu. Nanti soalnya ini Mas ya. Ini bisa dipelajari nanti. Bisa diskusi dengan teman-temannya. Satu, berikan contoh cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain apa? Yang kedua, tindakan yang menunjukkan usaha pembinaan persatuan dan kesatuan. Itu antara lain apa? Karena era globalisasi ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu,
aspek kehidupan manusia, baik tingkat individu, kelompok maupun tindakan. Nah ini nomor 4 itu untuk menghadapi globalisasi, Cah. Kemajuan globalisasi ini kita harus bagaimana? Lalu yang nomor 5 yaitu memberikan sikap atau perilaku ini bisa mencerdaskan berbagai pertahanan KRI. Jangan lupa ya, yang nomor 4 itu dampak era globalisasi. Jadi kalau dampak itu yang buruk. Tak mulai dari sini dulu ya. Mana soalnya? Soalnya yang nomor berapa? Ini yang nomor 1 ayo. Berikan contoh cinta tanah air dan bangsa diwujudkan dalam berbagai hal. Antara lain itu apa? Yang 1 apa? Menjaga keamanan dari luar maupun dari dalam negeri. Ada yang lain? Menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Bisa masuk. Yang ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Itu adalah salah satu contoh tanah air bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Mana nih ya? Nah, di sini ini yang nomor 2. Tindakan apa yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan? Menghormati sesama manusia. Menghormati sesama manusia. Lalu ada lagi? Tidak membedakan manusia. Tidak membedakan manusia. Ada lagi? Menjalin apa tadi? Persahabatan antara suku, mungkin dari suku Tengger, suku Papua. Ada lagi? Ya. Sudah cukup? Sini aja wis ya? Belum. Kene sing cah lanang-lanang iki ya. Nomor 3. Kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan NKRI dalam yang dilakukan antara lain apa? Berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Ada lagi? Mungkin Mas Riko. Ya Riko. Berkorban dengan tenaga atau dengan bekerja. Ada lagi? Mas? Lanjutannya mungkin? Berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dengan negara. Ini contohnya banyak, Cah. Contoh tidak merugikan dengan bangsa Indonesia. Contoh kalian mungkin ikut sporter, akhirnya ikut-ikutan lempar batu sembunyi tangan. Nah, itu adalah salah satu. Ini yang keempat. Ini yang keempat. Yang keempat siapa aja? Yang keempat, iki ya wes. Yo. Pertanyaannya, mana tadi? Dampak era globalisasi. Dampaknya apa? Pertama apa? Ayo. Kesiapan sumber daya manusia SDM terutama kesiapan dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Jadi mempersiapkan diri ya untuk ke depan bangsa Indonesia. Lalu ada lagi?
kesanggupan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor. Kita bisa bersaing dengan sesama pengusaha mungkin ini. Yo, ada yang lain? Kesiapan keamanan dan stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri atau regional. Oke, itu adalah salah satu yang era globalisasi. Karena di dalam era globalisasi ini kita bersaing sangat kompeten, Cah. Mulai dari kita usaha dan lain-lain itu sangat benar-benar menjaga di sini. Ini di era globalisasi. Ini tadi sudah apa belum ya? Oh, belum ini tadi. Nomor 5, berikan sikap perilaku yang bisa mencerminkan bagaimana mempertahankan KRI. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menjaga, Cah. Jadi awakmu aja gampang apa? Hutane digundul, akhirnya banjir. Yo yang lain? Menciptakan kehormatan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, serta memperkuat persatuan bangsa. Yang lain ada lagi? Contoh? Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Ada lagi? Mungkin ada lagi? Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa persatuan, tanah air, ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Sang Saka Merah Putih. Oke. Wih, iki sing ini belum ya? Bonus lah. Saya buatkan soal 5. Oke, sekarang kita evaluasi dari kelompok kerja tadi. Yang nomor 1, cinta tanah air adalah diwujudkan berbagai hal, yaitu menjaga keamanan, kelestarian, kekayaan alam, lalu pengetahuan berbagai kepada kepala negara. Lalu yang nomor 2 tadi, menghormati sesama, itu adalah suatu proses persatuan dan kesatuan membina agar semuanya itu terdampak dari kita akan menimbulkan kita bisa menghormati ke sesama manusia, tidak membeda-bedakan manusia, mempelajari budaya diri sendiri. Itu adalah suatu proses yang sangat kita junjung tinggi karena setiap daerah itu beda. Lalu pergaulan, kita harus bisa menjaga pergaulan antar teman, kita harus bisa memilih, memilah itu. Lalu yang ketiga, kerelaan berkorban. Kita harus berkorban, kita harus bisa memahami pengorbanan itu bentuknya apa. Seperti halnya kita melaksanakan bersih desa itu suatu proses. Ini evaluasi kita sudah selesai. Lembar kerja sudah kalian pegang. Lembar kerjanya nanti tak ambil, habis itu nanti tak evaluasi di rumah ya. Mana tadi? Yang ini. Mana? Ini nanti punya ini aja yang berkelompok. Ini nanti bisa menjadi nilai kalian untuk kelompok, nilai harian. Nanti tak evaluasi di rumah. Sekarang waktunya untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Bukunya bisa dirapikan. Bisa dirapikan. Lalu kita nanti
berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Seperti biasa, kalau kita ada sampah bisa dibawa, habis itu kita langsung pulang keluar satu persatu. Itu ya. Terima kasih untuk pelajaran PKN. Hari ini kita sudah selesai. Alhamdulillah ada beberapa kelompok yang harus kita evaluasi bersama-sama agar nilainya tetap bagus. Berdoa, saya ambil alih. Duduk siap. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, selamat pagi. Sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Antri dulu ya. Dari sini nanti pulang sana ya. Ayo yang cewek bisa melanjutkan yang cowok.